Nah, ini sahabat Kompas.com, pihak kepolisian menembakkan water cannon kepada para massa aksi. Ya, situasi semakin sore semakin ricuh saat Kompas.com. Di depan saya juga terlihat massa aksi sudah membakar ban, begitu sahabat Kompas.com, di depan gedung DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, ternyata Tempo bukannya takut karena teror kepala babi dan tikus beberapa hari lalu, tetapi malah dia sebaliknya semakin garang. Sekarang Tempo membongkar berbagai hal yang berkelindan perpolitikan antara Jokowi dengan Prabowo. Dan tidak itu saja sahabat BN, juga dia bongkar bagaimana posisi PDIP dalam proses lahirnya Undang-Undang TNI. Ini menarik sekali sahabat BN, dan rugi kalau kita tidak menyimak ini. Kita tonton tayangan ini, nanti kita bahas kembali. Pada 2019, Jokowi menyelamatkan Prabowo dengan mengangkatnya menjadi Menteri Pertahanan. 5 tahun kemudian, dengan segala kekuasaan dan aparatur negara yang bisa ia kendalikan, Jokowi mengatakan Prabowo menjadi presiden. Tanpa kekuasaan, seperti dinyatakan Prabowo dalam sebuah wawancara, 2 triliun rupiah aset-asetnya mandek tak berkembang. Sebaliknya, Jokowi membutuhkan Prabowo untuk melindunginya dari bidikan hukum akibat ugal-ugalan memakai sumber daya negara selama berkuasa. Dengan segala kelindahan kepentingan politik dan kekuasaan seperti itu, Prabowo tutup kuping pada suara kritik publik agar tak meneruskan rencana merusak demokrasi melalui revisi Undang-Undang TNI. Sebagai produk gagal reformasi, tugas Prabowo adalah memutar balik Indonesia ke masa kejayaan Orde Baru. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia makin menguatkan dugaan banyak orang bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin mewujudkan politik komando dalam kekuasaannya. Agar gaya komandannya terwujud, Prabowo Subianto membutuhkan anak buah yang bisa diperintah tanpa menyangkal, diatur-atur tanpa rewel. Dalam birokrasi sipil, mental komando itu tak tertanam dan kepatuhan semu kerap terjadi. Maka perwira-perwira TNI tanpa jabatan dan pekerjaan akan ia tugasi ke banyak lembaga negara. Dengan menambah jabatan sipil yang bisa diisi tentara aktif dari 10 menjadi 15 instansi, Presiden Prabowo tak sekadar mencarikan pekerjaan untuk para juniornya. Ia sedang membangun cita-citanya, yakni mewujudkan pemerintahan terpimpin ala Cina. Dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya yang terbit pada 2022, Prabowo mengajukan resep menciptakan Indonesia maju, yakni dengan kapitalisme negara dan politik komando. Kapitalisme negara ia wujudkan melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Perusahaan-perusahaan negara ia gabungkan dalam satu wadah yang akan mengelola kekayaan negara dan sumber daya alam langsung di bawah kendalinya. Revisi Undang-Undang TNI adalah wujud cita-cita Prabowo menciptakan birokrasi yang tunduk dan penurut seperti dalam kultur militer. Jenderal Prabowo punya kaki tangan yang sempurna untuk itu. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, teman seangkatannya di Akademi Militer, menjadi pemantik revisi Undang-Undang TNI ini. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Supindah Su Ahmad dari Partai Gerindra
mengawal pembahasan revisi. Kekuatan mereka bertambah setelah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyokong gagasan ini. Alih-alih menjadi oposisi karena bukan anggota koalisi pemerintahan Prabowo, PDI Perjuangan menjadi motor pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Kebutuhan berdamai dengan pemerintah seiring dengan langkah aparatur hukum menjerat anggota partai, antara lain Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto yang menjadi tersangka korupsi, membuat PDIP berbalik dari partai yang menolak menjadi motor pembahasan undang-undang ini. Dengan kekuatan besar seperti itu, revisi Undang-Undang TNI mulus melaju di DPR, kendati menyalahi prosedur pembuatan undang-undang. Rancangan Undang-Undang TNI tak masuk program legislasi nasional prioritas 2025 yang diputuskan DPR dalam rapat paripurna akhir tahun lalu. RUU TNI juga merupakan inisiatif pemerintah, tapi DPR memperlakukan rancangan itu seperti mereka yang membuatnya. Partai-partai menjadi pembela utama revisi Undang-Undang TNI mesti melanggar prinsip demokrasi dan mengkhianati cita-cita reformasi. Undang-Undang TNI meresmikan kembalinya duifungsi TNI dan militerisme serta keistimewaan bagi prajurit. Seperti di masa Orde Baru, tentara tak hanya berfungsi dalam urusan pertahanan dan keamanan, mereka bisa masuk ke banyak sektor dengan masa kerja yang diperpanjang. Revisi Undang-Undang TNI agaknya juga semacam warisan pekerjaan mantan Presiden Joko Widodo untuk menjustifikasi kesalahannya selama berkuasa. Di masa Jokowi setidaknya ada 2.500 tentara aktif yang bekerja di lembaga sipil, di dalam dan di luar ruang lingkup Undang-Undang TNI. Sebagai penyambung lidah Jokowi, Prabowo bertugas melegitimasi kesalahan itu. Maka tuntas sudah misi Prabowo mewujudkan cita-cita politik komando sekaligus memastikan pengabdiannya kepada Jokowi. Bagaimanapun, Prabowo patut berterima kasih kepada Jokowi karena batal menjadi gelandangan politik setelah 2 kali kalah dalam pemilihan presiden. Nah, sahabat BN, teranglah sudah apa yang disampaikan oleh Tempo ini. Bagaimana hubungan Prabowo dengan Jokowi, bagaimana hubungan Prabowo dengan Safri Samsudin, teman seangkatannya di Akademi Militer, bagaimana peran dari PDIP dalam proses lahirnya Undang-Undang TNI, bagaimana ke depannya yang diinginkan oleh rezim ini berkaitan dengan peran serta TNI, jelas sudah di sini. Karena itu sahabat BN, memang negara kita sekarang ini menakutkan ke depan. Kalau Indonesia sempat menjadi negara terpimpin ala Cina seperti yang dikemukakan Tempo ini, sahabat BN, sekarang tentu saja negara Republik Indonesia sedang berada di suatu bundaran tempat untuk memilih apakah kita akan benar-benar menjadi negara demokrasi yang benar-benar sesuai dengan apa yang digali oleh para pendahulu kita dulu dari bumi Indonesia, ataukah kita akan berada nanti pada tataran negara demokrasi yang menyadur demokrasi negara lain, katakanlah Cina. Sahabat BN, ke depan kita semuanya tentu harus memilih apakah kita akan tetap berada di dalam koridor keinginan para pendahulu kita, kelanjutan dari negara ini, ataukah kita akan memilih jalan lain. Sahabat BN, yang jelas rakyat tentu menginginkan setidaknya 3 hal. Yang pertama, rakyat tentu menginginkan demokrasi Pancasila tetap tumbuh dan berkembang di negeri ini. Yang kedua, tentu saja rakyat menginginkan terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, rakyat tentu menginginkan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.